PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera atau Lonsum awalnya didirikan oleh sebuah perusahaan Inggris Harrisons and Crossfield PLC pada tahun 1906 dengan menggarap kebun sawit pertamanya di Medan. Tahun 2007, Lonsum resmi menjadi bagian dari grup Indofood setelah diakuisisi oleh PT Salim Infomas yang merupakan anak usaha dari Indofood. IPO di tahun 96, saham Lonsum diperdagangkan dengan kode saham LSIP. Saat ini, harga sahamnya mengalami sedikit koreksi seiring dengan turunnya kinerja operasional perusahaan di kuartal 1 serta turunnya harga CPO global. Lantas, apakah koreksi ini merupakan peluang investasi yang bagus? Atau justru merupakan alarm peringatan sebelum penurunan yang lebih tajam lagi? Yuk, kita analisis bareng-bareng. Untuk menjawab dua pertanyaan tadi, ada baiknya kita mulai analisis dengan melihat model bisnis Lonsum dulu. Lalu, kita sama-sama melihat track record kinerja perusahaan 9 tahun ke belakang untuk mendapatkan kesan yang objektif tentang kualitas perusahaan ini. Selanjutnya, sama-sama kita lihat kinerja terbarunya dan isu-isu terkini yang kira-kira bisa menjadi katalis terhadap pergerakan harga sahamnya. Dari sana akan kelihatan plus minus perusahaan ini sebelum kita sampai pada kesimpulan. Apakah sahamnya saat ini layak diinvest? Produk utama Lonsum adalah CPO atau minyak sawit mentah yang berkontribusi 79% dari pendapatan perusahaan. Selain itu, Lonsum juga memproduksi inti sawit, benih, karet, dan produk-produk lainnya. Proses produksi yang dilakukan Lonsum dimulai dari penanaman benih sawit, pemeliharaan, hingga pemanenan tandan buah segar. Selanjutnya, TBS hasil panen tadi diolah di oil mill, kilang minyak, hingga menjadi minyak sawit mentah atau CPO. Hasil CPO Lonsum ini mayoritas dijual ke Salim Infomas induknya yang melakukan proses pengolahan lebih lanjut hingga menjadi minyak goreng. Lonsum memiliki 38 kebun sawit dengan total luas lahan tertanam lebih dari 96.000 hektar yang tersebar di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Timur. Rata-rata umur sawitnya 18 tahun. Lonsum mengoperasikan 12 oil mill dengan kapasitas pengolahan 2,6 juta ton TBS per tahun. Namun, tingkat utilisasinya masih cukup rendah, hanya 53% di tahun 2021. Meskipun demikian, oil extraction rate-nya Lonsum rata-rata di angka 22%. Pendapatan 9 tahun terakhir cukup stagnan, cenderung naik turun sejalan dengan harga CPO, khas perusahaan siklikal. Laba bersihnya pun mengikuti dengan rata-rata net profit margin 16%. Meskipun demikian, ekuitasnya stabil bertumbuh dengan CAGR 6% selama 9 tahun terakhir. Lonsum ini termasuk yang rutin membagikan dividen dengan payout ratio rata-rata 40%. Di kuartal pertama 2022, pendapatan Lonsum justru menurun 36% selaras dengan penurunan volume penjualan CPO sebesar minus 66%. Penurunan volume penjualan yang cukup tajam ini untungnya tertolong dengan kenaikan ASP yang meningkat menjadi Rp14.685 per kilogramnya atau setara dengan Rp4.517 per ton. Ini juga sejalan dengan kenaikan indeks CPO global. Nah, yang menarik di sini, penjualan CPO kepada Salim Infomas di sepanjang kuartal pertama nilainya hanya 42% dari total revenue-nya. Angka ini jauh berkurang bila dibandingkan biasanya yang sampai 75%. Produksi TBS pun turun sebesar minus 38%, mainly karena curah hujan yang cukup tinggi di sepanjang kuartal pertama. Turunnya produksi CPO ini juga disebabkan minimnya pembelian TBS dari kebun eksternal. Yang positif, Lonsum berhasil menekan COGS dan OPEX-nya sehingga laba bersihnya justru meningkat 3% year on year. Laba bersih ini jika disetahunkan mencapai 1,3 triliun rupiah. Artinya, ROE Lonsum akan mencapai 10% yang setara dengan ROE full year 2021 kemarin. Perang Rusia-Ukraina memicu naiknya permintaan akan minyak nabati. Kedua negara tersebut adalah penghasil minyak bunga matahari. Macetnya suplai minyak nabati dari kedua negara tersebut otomatis menyebabkan berkurangnya jumlah produksi global minyak nabati. Dengan permintaan yang semakin bertambah, kenaikan harga CPO pun tak bisa dihindari. Harga CPO di tahun 2022 ini secara rata-rata berada pada level tertingginya sepanjang sejarah. Bahkan sempat menyentuh Rp7.000 saat ada larangan ekspor CPO Indonesia. Poin plus pertama, kenaikan harga CPO di tahun 2022 ini jelas berpotensi meningkatkan laba bersih Lonsum. Di tahun 2021 saja,
Saat harga rata-rata CPO Rp4.000, Lonsum mampu meraih laba bersih 991 miliar. Jika pendapatan kuartal pertama ini disetahunkan, pendapatan Lonsum bisa mencapai 1,3 triliun rupiah, tertinggi sejak berdirinya perusahaan. Poin plus kedua, Lonsum tidak memiliki hutang berbunga sama sekali. DER-nya hanya 17% yang berasal dari piutang usaha, hutang imbalan kerja, dan hutang lainnya. Ketiga, tingkat rendeman atau extraction rate konsisten terjaga di atas 22%. Ini menandakan mesin pengolah yang dimilikinya masih cukup prima. Namun, di sisi lain, ada beberapa kekurangan dari Lonsum yang wajib Anda pertimbangkan dan perhatikan. Yang pertama, dengan kebun sawit yang ada, produksi TBS dalam tren yang semakin menurun dalam 4 tahun terakhir, walaupun masih terjaga di atas 15 ton per hektar lahan. Hal ini disebabkan rata-rata tanaman sawit yang dimiliki berumur cukup tua, yaitu 18 tahun. Poin minus kedua, mayoritas produksi CPO dijual ke induknya Salim Infomas, yang mengakibatkan Lonsum tidak memiliki pricing power. ASP Lonsum selalu di kisaran 80-85% harga CPO global. Poin minus ketiga, produksi CPO masih cukup rendah, hanya 53% dari kapasitas kilang minyak Lonsum. Ini menunjukkan kurang optimalnya operasional perusahaan, sehingga produksi CPO masih tergolong rendah. Pada akhirnya, Lonsum ini merupakan perusahaan perkebunan sawit yang cukup solid dengan kondisi keuangan yang sangat kuat. Penurunan kinerja operasional di kuartal lalu kemungkinan masih akan berlanjut di kuartal kedua ini, mengingat curah hujan yang masih cukup tinggi, terutama di Sumatera Utara. Namun harusnya laba bersihnya bisa sedikit terbantu dengan kenaikan ASP yang sedikit lebih tinggi dari kuartal lalu. Per wajar Lonsum menurut saya adalah 11 kali. Jadi menurut Anda, di harga sekarang, apakah worth it untuk investasi di Lonsum? Saya Andrew Mudajib tadi, terima kasih telah menonton.